Yo Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime The Beginning After the End episode 6. ライトカメラのさ旅こもあんなかってく楽しさが始まるアニメの夢と漫画のフリーストーリーをキャッチ Arthur berhasil melewati portal dimensi. Dia terbaring di tanah melihat ke sekeliling. Lalu dia terlihat sedih dan berteriak karena Sylvia sudah tidak ada lagi bersamanya. Dan dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihatnya lagi. Pikiran Arthur saat itu dipenuhi dengan kenangan selama 4 bulan yang dia habiskan bersama Sylvia. Waktu pada saat itu terasa panjang dan juga pendek. Sylvia merawat Arthur seperti anak kandungnya sendiri. Mengajari Arthur hal-hal yang tidak dia miliki sejak datang ke dunia yang baru baginya. Lalu tiba-tiba saat memikirkan hal itu, muncul suara Sylvia di kepala Arthur. Sylvia berkata, "Halo Art, tes. Ya, ini sudah bagus." Arthur terkejut dan mengira Sylvia berhasil selamat. Tapi suara itu tidak merespon ucapan Arthur dan justru berkata, "Ini Sylvia, jika kau mendengar ini sekarang, itu artinya aku sudah menunjukkan kepadamu siapa aku sebenarnya." Mendengar itu, Arthur terlihat kecewa. Lalu dia menyadari bahwa Sylvia menyiapkan pesan suara itu saat Sylvia menyentuh dada Arthur. Setelah itu, pesan suara Sylvia berkata, "Sekesal apapun itu, kamu sama sekali belum siap untuk menerima kenyataan sebenarnya. Tubuhmu seperti tubuh seorang anak laki-laki yang baru berusia 4 tahun. Dan meskipun inti manamu sudah mencapai tahap merah tua, kamu belum cukup kuat. Perkembangan masa depanmu sebagai penyihir akan bergantung pada seberapa baik kamu bisa menggunakan hadiahku. Sebagai hadiah perpisahan kecil, aku sudah menanamkan tekad unikku kepadamu." Dengan wajah yang murung, Arthur berkata. Arthur berkata di dalam hatinya, "Siapa juga yang meminta hadiah ini? Aku lebih baik." Sebelum menyelesaikan ucapannya, pesan suara Sylvia berkata lagi, "Oh iya Art, aku bisa membayangkan apa yang mungkin kamu rasakan saat ini. Kesedihan, kemarahan, rasa bersalah. Tapi ingatlah bahwa kamu memiliki keluarga yang harus kamu jaga dan tujuan yang harus kamu penuhi dalam hidup ini. Satu-satunya harapanku untukmu adalah menikmati kegembiraan dan kepolosan masa kecil dan menjadi pria yang bisa membuat kedua orang tuamu dan aku bangga." Mendengar itu, Arthur langsung melihat telur yang Sylvia berikan kepadanya. Arthur mencoba mengambil telur itu yang tergeletak di tanah. Lalu pesan suara Sylvia berkata lagi, "Ketika inti mana milikmu melewati tahap putih, kau akan mendengar kabar dariku sekali lagi. Pada saat itu aku akan menjelaskan semuanya. Jadi sampai saat itu, aku mengucapkan selamat tinggal padamu Raja Grey." Seketika Arthur terkejut mendengar Sylvia memanggilnya sebagai Raja Grey. Setelah itu suara Sylvia pun menghilang dan pertanyaan muncul bertubi-tubi di pikiran Arthur. Seperti sejak kapan Sylvia mengetahui identitas Arthur yang sebenarnya? Lalu bagaimana dia bisa mengetahuinya? Tapi menurut Arthur, ada satu hal yang pasti. Jika dirinya hanya fokus pada latihan demi balas dendam, kehidupannya saat ini tidak akan jauh berbeda dengan kehidupan dia sebelumnya. Dan seperti biasa, hal pertama yang bisa dia lakukan saat itu hanyalah bergerak maju. Tapi saat itu Arthur tidak tahu dia sedang ada di mana. Kemudian Arthur menggunakan rotasi mana atau penyerapan mana seperti yang diajarkan Sylvia sebelumnya. Lalu dia bersiap untuk berlari menembus hutan lebat. Dengan menggunakan mana yang berputar di sekelilingnya, pergerakan Arthur menjadi sangat cepat dan lincah. Bahkan dia bisa memanjat pohon dengan mudah. Di atas pohon, dia mulai mengamati sekelilingnya. Tapi sayangnya bahkan dengan manapun, penglihatannya tetap terbatas. Hanya saja, satu hal yang pasti, Arthur saat ini berada jauh di dalam hutan Elsire. Setelah itu, masih menggunakan mana di sekelilingnya, Arthur melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya dengan sangat lincah dan cepat, bagaikan seekor monyet. Arthur berkata, "Bahkan hanya dengan menggunakan rotasi mana yang diajarkan Sylvia, aku mampu menggunakan sihir lebih lama. Tapi tetap saja, aku tidak bisa bertanya-tanya bagaimana aku bisa berakhir di sini. Sylvia mengatakan bahwa aku akan tiba di dekat manusia lain. Aku akan terus melihat-lihat di sekeliling sini." Setelah itu, Arthur mendengar suara manusia. Seketika dia langsung menuju ke sana. Tidak lama dari itu, Arthur melihat sebuah kereta kuda. Arthur berharap mereka bisa membawanya pergi bersama mereka keluar hutan. Tapi saat itu Arthur merasa ada yang aneh. Akhirnya dia melompat ke bawah mencoba untuk mendekat. Dan kemudian Arthur mendengar seseorang berkata, "Bungkam dia." Dan ternyata orang-orang yang dilihat Arthur adalah para pedagang budak yang sedang menyekap seseorang. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kita hanya berjarak beberapa hari lagi hingga bisa keluar dari hutan sialan ini. Jadi ayo kita pergi." Tapi seseorang yang lain, ada yang berniat melakukan tindakan tidak senonoh kepada orang yang mereka culik. Yang ternyata itu seorang gadis kecil dari ras elf.
Seketika Arthur terlihat sangat marah. Dia menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Tapi saat itu Arthur tidak gegabah. Dia terus mengikuti dan memantau mereka terlebih dahulu. Arthur tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan anjing pemburu hutan. Tapi Arthur tahu bahwa mendapatkan salah satu dari mereka akan menjadi taruhan terbaiknya untuk keluar dari hutan. Sedangkan bagi para pedagang budak itu, dengan semua omong kosong yang terjadi pada Arthur akhir-akhir ini, menurutnya saat ini akhirnya dia bisa melepaskan sedikit amarahnya kepada mereka. Kemudian Arthur masih terus saja mengikuti mereka, melompat-lompat di atas pohon secara sembunyi-sembunyi. Arthur berkata, "Meskipun aku sangat ingin pulang, aku masih membutuhkan rencana. Berurusan dengan para pedagang budak itu terlebih dahulu adalah tindakan terbaik. Tapi aku tidak akan langsung menyerang. Menyerang mereka berempat secara langsung sama saja dengan bunuh diri." Kemudian di malam hari, para pedagang budak itu beristirahat. Arthur memantau mereka dari atas, dan dia sudah mulai mengumpulkan mana di sekitarnya untuk bersiap membuat pergerakan ketika penjagaan mereka sudah menurun. Tidak lama kemudian, waktunya pun tiba. Arthur mengambil putik bunga di sampingnya, lalu melemparnya untuk menarik perhatian anjing pemburu. Anjing pemburu itu langsung menggonggong. Seseorang diminta untuk menenangkan anjing pemburu itu sebelum binatang liar di hutan bangun semua. Saat itu Arthur terpaksa akan menggunakan teknik dari kehidupan dia sebelumnya. Sebuah teknik yang bahkan dia sendiri tidak yakin akan berhasil di dunianya saat ini. Saat itu tangan Arthur diselimuti mana yang membuat tangannya seperti pedang tajam. Kemudian saat anjing itu diberi makan supaya tenang, Arthur mulai turun, menyusup dan dengan cepat menebas leher salah satu dari mereka. Satu orang berhasil dikalahkan dan kini tersisa 3 orang lagi. Lalu Arthur mengambil pisau orang yang baru dia kalahkan. Sedangkan mayat orang itu langsung dimakan oleh anjing pemburu. Setelah itu Arthur kembali bersembunyi dan mengincar yang lainnya. Arthur muncul dari belakangnya, membungkam mulut orang itu lalu menusuknya. Penyerangan Arthur dilakukan dengan tenang dan hening, seperti seorang pembunuh bayaran profesional. Tapi saat itu Arthur cukup kesulitan dan kelelahan bertarung dengan tubuh kecilnya. Jadi dia berniat untuk melakukannya dengan cepat, selagi 2 orang terakhir masih tertidur. Hanya saja, anak elf justru tiba-tiba berteriak dari dalam kereta kuda yang membuat 2 orang itu bangun. Terpaksa Arthur harus bersembunyi lagi, lalu menyerang salah satunya dari belakang. Tapi orang itu berhasil menahan serangan Arthur dengan pedangnya. Lalu dengan kecepatannya, Arthur menebas kedua kaki orang itu hingga dia tidak bisa berdiri. Sementara satu orang lagi awalnya pergi menjauh dari kereta kuda, tapi dia kini sudah ada di depan Arthur. Dia menjatuhkan pedangnya dan mulai melapisi kedua tangannya dengan mana, karena dia tidak ingin membunuh Arthur yang dia anggap sebagai harta berharga. Karena jika dijual, Arthur kemungkinan lebih berharga dari anak elf. Lalu pria itu tiba-tiba muncul di belakang Arthur. Tapi Arthur bisa menghindari serangannya. Pria itu kembali menyerang. Tapi dengan triknya, Arthur melempar batu dan mengenai pipi pria itu. Pria itu terlihat sangat kesal. Lalu Arthur melempar pisau yang sudah dialiri mana dan diikat dengan benang mana. Tapi pria itu bisa menangkapnya, bahkan memotong benang mananya. Arthur terlihat panik karena dia benar-benar sudah kelelahan. Kemudian pria itu bergerak dan tiba-tiba muncul di depan Arthur. Lalu dia mengembalikan pisau tadi. Arthur menjadi lengah dan berhasil ditendang perutnya hingga dia terhempas. Arthur pun berhasil ditangkap dan dia diangkat kakinya. Pria itu berkata, "Menyerahlah, kau tidak akan bisa melakukan apapun dengan tubuh kecilmu itu." Arthur berpikir bahwa memadatkan mana layaknya pedang sepertinya mirip dengan sihir angin. Jadi saat itu dia mencoba memadatkannya untuk menciptakan sihir api. Dia memegang tangan pria itu, lalu meledakkannya, dan itu membuat Arthur terlepas. Lalu Arthur mengambil pisau, dan pria itu kini benar-benar marah. Dia sudah tidak peduli lagi dengan rencana awalnya ingin menjual Arthur. Kini dia bertekad akan membunuh Arthur saat itu juga. Tapi Arthur melempar pisau ke arah leher pria itu, hingga pisau itu menembusnya. Kini 3 orang sudah tewas dan 1 orang lagi masih hidup, tapi tidak bisa berdiri. Orang yang masih hidup itu memohon untuk tidak dibunuh, tapi dengan wajah yang sangat menyeramkan. Arthur menatap orang itu sambil berkata, "Aku yakin gadis kecil itu pun mengatakan hal yang sama kepada kalian." Orang itu pun terbunuh, dan gadis kecil elf berada di dalam kereta kuda dengan tangan dan kaki yang terikat. Kemudian Arthur dengan senyuman ramahnya menjulurkan tangannya kepada gadis kecil elf itu sambil berkata, "Ayo, sekarang sudah aman. Kamu bisa kembali pulang ke rumah sekarang." Gadis kecil elf itu meneteskan air mata. Dia menangis haru karena sudah diselamatkan. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime The Beginning After the End episode 6. Tetap nantikan lanjutannya hanya di Animangatik. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に